Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Baiklah anak-anak, kita awali bersama dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas meskipun kita belum bisa beraktivitas dengan seperti yang kita harapkan, artinya ke sekolah, berangkat, ketemu dalam satu kelas, kita belajar bersama. Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat dan kebahagiaan kita untuk belajar meskipun kita masih berada di beda tempat, kita masih berada di ruang dan tempat yang berbeda. Anda di sekolah, Ustadz berada di Anda di rumah ya, Anda di rumah, Ustadz berada di sekolah saat ini. Tapi tidak masalah, tetap semangat belajar, semangat membaca, kemudian semangat mengerjakan tugas, ibadahnya juga harus lebih semangat. Insya Allah kita senantiasa dalam pertolongan, keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya, pelajaran kita kali ini adalah ibadah untuk kelas 7. Semuanya kita masuk materi toharoh, materi toharoh, dan Ustadz akan langsung saja sampaikan materi toharoh, diawali dengan kompetensi dasar atau KD dari materi toharoh. Yang pertama, menjalankan syariat Islam tentang toharoh. Yang kedua, memiliki sikap perilaku hidup bersih dan percaya diri dalam penampilan. Yang ketiga, memahami ketentuan syariat Islam tentang toharoh. Dan yang keempat, mempresentasikan ketentuan syariat Islam tentang toharoh. Itu KD-nya atau kompetensi dasar materi toharoh yang perlu kita pelajari, pahami bersama. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari pembelajaran materi toharoh ini apa? Tentu tujuannya harus jelas agar kita kemudian mendapatkan apa dari materi toharoh ini. Jangan sekedar kita tahu saja, kita mengikuti saja tapi tidak mendapatkan apa-apa karena tidak jelas tujuannya. Oke. Yang pertama, menjelaskan pengertian toharoh, najis dan hadas. Yang kedua, mempraktikkan ketentuan toharoh. Yang ketiga, membersihkan pakaian yang terkena najis dari hadas besar. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Yang kelima, menjelaskan tata cara mensucikan diri dari hadas besar. Yang keenam, melaksanakan mandi wajib. Yang ketujuh, memberikan pengertian wudhu. Yang kedelapan, menjelaskan tentang tata cara wudhu. 9, menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan yang terakhir, melakukan tayamum. Itu tujuan pembelajarnya, Anda kemudian menjadi tahu tentang hal itu. Hal-hal itu yang tadi Ustaz sebutkan ada 10, banyak. Dimulai dari pengertian toharoh, kemudian sampai pada macam-macam toharoh. Ada wudhu, ada tayamum, ada mandi, dan tentu tahu cara mempraktekannya. Ya, itu tujuannya. Kemudian anak-anak, kita masuk sekarang pada pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Ada dua pengertian, satu menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari pakaian, badan, dan tempat dari najis dan hadas. Ustaz ulangi. Pengertian bahasa adalah bersih atau suci. Sedangkan pengertian menurut istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri dari pakaian, dari badan, dari tempat di mana kita melaksanakan ibadah dalam keadaan suci. Artinya terhindar, benar, bebas dari najis maupun hadas. Itu pengertian toharoh menurut istilah. Nah, anak semuanya, maka toharoh ini menempati posisi yang penting dalam beribadah.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada hambanya untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, dan lebih lagi adalah kesucian. Di dalam syariat Islam yang lebih adalah kesucinya tadi, tidak sekedar bersih, tidak sekedar indah, tapi yang harus dijaga benar-benar adalah kesuciannya. Karena kalau suci itu sudah pasti bersih. Ya, kalau senang menjaga kesucian pasti juga akan selalu terjaga kebersihannya. Jadi itu ya pengertian taharah. Kita lanjutkan sekarang masuk pada pengertian najis. Tentang najis adalah kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib disucikan untuk syarat sahnya suatu ibadah. Najis itu kotoran, sesuatu yang menjijikkan dan tampak. Di bendanya tampak, itu najis. Tampak, bau, kotor, menjijikkan, itu najis. Itu mudahnya kita mengenal apa itu najis dan tahu bahwa itu disebut najis. Macam najis ada 4 anak-anak. 1 mukhafafah atau kadarnya ringan. 2 mutawasitoh kadarnya sedang. 3 mukhaladoh kadarnya berat. Dan yang keempat ma'fu, sukar diketahui atau ini masih dimaafkan karena tidak teridentifikasi dengan jelas. Ya sudah tercampur atau sudah tidak kelihatan, baunya sudah tidak baunya sudah tidak lagi menyengat atau baunya juga sudah seakan-akan hilang. Nah, maka ini termasuk ma'fu atau bisa diartikan dimaafkan. Kalaupun kita tidak ganti karena tadi terkena yang termasuk ma'fu ini, termasuk kita tetap sah dalam mengerjakan ibadah. Tapi kalau yang najis tadi, mutawasitoh, mukhafafah, mughaladah itu jelas. Karena warnanya, baunya, rasanya mungkin juga. Itu jelas-jelas bisa diketahui. Itu tentang najis. Dilanjutkan dengan dalil toharoh, diambilkan dari Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-222. Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai serta memuliakan dan memberi orang-orang yang bertobat dari dosa dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri dari kotoran. Jadi yang Allah cintai dari hambanya itu 2 golongan di ayat ini. 1 yuhibbut tawabin, 2 wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, memuliakan orang yang bertobat dari dosa, dari kemaksiatan. Dan yang kedua, Allah menyukai, mencintai orang-orang yang selalu menyucikan diri, membersihkan diri dari najis, dari hadas, menjaga kesucian untuk ibadah khususnya, dan lebih lagi untuk selalu menjaga ya penampilan hidupnya dalam keadaan suci dan bersih. Itu dalilnya surat Al-Baqarah di ayat yang ke-222. Sekarang kita lanjutkan tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci yang mengenai seorang muslim sehingga terhalang untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan harus suci, yaitu tawaf dan sholat. Jadi bedanya apa najis dengan hadas? Kalau najis itu dianggap kotor, menjijikan dan tampak. Sedangkan kalau hadas itu tidak tampak, tapi dianggap kotor dan menutupi, menghalangi syarat sahnya ibadah. Itu hadas. Nah, hadas ini ada 2 macam pembagiannya. 1 hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Nanti kita kembangkan penjelasannya di pembahasan berikutnya. 1 hadas kecil, 2 hadas besar. Jadi sesuatu yang dianggap kotor tapi tidak tampak dan menjadi penghalang tidak sahnya suatu ibadah yang disebut dengan hadas. Saya kira demikian untuk penjelasan awal pertemuan kita pertama. Ustadz ulangi, 1 tentang pengertian toharoh, yang kedua tentang najis, yang ketiga tentang hadas, yang keempat dalil nakli tentang perintah toharoh, dan kita sudah juga sedikit menyinggung tentang macam-macam najis dan juga macam-macam hadas. Silahkan kemudian ada keingintahuan dari Anda untuk mencari lebih lanjut, lebih
luas tentang hal-hal yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Referensinya bisa menggunakan buku ibadah, buku PAI yang pernah Anda miliki ketika SD, saya kira juga ada di situ pembahasannya, atau bisa menggunakan internet Anda browsing tentang penjelasan mengenai toharoh, mengenai hadas dan najis untuk menambah referensi sehingga semakin luas pengetahuannya. Kemudian tugasnya yang perlu dikerjakan ya untuk nanti penugasan hari ini sampai pukul 15 sampai pukul 3 sore nanti, silahkan dicari dengan referensi yang tadi Ustadz sebutkan, bisa buku, bisa menggunakan internet. Buatlah mind mapping menggunakan kertas apa saja yang masih bisa dimanfaatkan tentang contoh-contoh dari najis dan hadas. Kemudian hasilnya Anda tempel di dinding ruang belajar dan difoto, kemudian di-share ke nomor WA Ustadz. Kalau nomornya belum tahu bisa tanya ke wali kelas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum Ustadz akhiri, tadi di awal belum Ustadz sampaikan untuk KKM pelajaran ibadah kita adalah 80. Untuk KKM-nya adalah 80, maka ketuntasan minimal nilai Anda ibadah itu adalah ketika mendapatkan nilai 80. Maka tugas kerjakan dengan sebaik-baiknya, kemudian materi ikuti dengan sebaik-baiknya sehingga KKM-nya bisa tercapai dengan baik. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.